Selamat malam dan salam sejahtera bagi seluruh jemaat kekasih Tuhan. Malam ini kita boleh berjumpa kembali karena anugerah Tuhan kita akan bersama berdoa dan mendengarkan firman Tuhan. Karena itu saya mengajak kita semua untuk mempersiapkan hati kita masing-masing untuk diisi oleh kebenaran firman Tuhan malam ini. Mari berdoa. Terpuji Engkau Tuhan, kasih dan penyertaan-Mu senantiasa kami alami di sepanjang kehidupan kami. Satu hari telah berlalu, Tuhan boleh menyertai kami, dan kini Tuhan kami mau beristirahat di malam ini. Namun sebelum kami beristirahat malam, kami rindu disapa firman Tuhan. Roh Kudus terangi hati kami, sehingga firman-Mu kami dengarkan dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, malam ini kita akan bersama membaca dan merenungkan firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal 2 ayat 19. Firman Tuhan mengatakan begini. Jawab Yesus kepada mereka, rombak bait Allah itu, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Amin. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, dalam Injil Yohanes yang bercerita atau berkisah tentang penyucian bait Allah, ketika kita memperhatikan dengan saksama, Injil Yohanes agak berbeda mengisahkan dengan Injil Matius, Markus, dan Lukas. Inti dari penyucian bait Allah dalam Injil Matius, Markus, dan Lukas serta Yohanes bahwa gereja itu harus menjadi rumah Tuhan. Bukan dalam bahasa sinoptik dalam Matius, Markus, dan Lukas dikatakan bukan jadi sarang penyamun. Nah, dalam Yesus dalam narasi kitab Injil yang biasanya dengan penuh tatapan yang begitu sayup, rupanya bahwa dalam Injil Yohanes, dalam nats ini kita akan menemukan sebuah fakta yang lain, bahwa di depan bait Allah itu rupanya bahwa ada rasa yang berbeda, yaitu bahwa mata Yesus tidak lagi sayup, mata Yesus rupanya agak lain karena ia sedang marah. Mata seorang yang marah itu biasanya kita katakan itu membelalak. Jadi tidak mungkin Yesus datang dengan senyum-senyum dan mata yang begitu sayup. Namun kita bisa membayangkan Yesus itu bisa datang dengan mata yang membelalak karena marah. Nah, saudara-saudara, apa yang mau dikatakan tentang sarang penyamun dalam Injil Matius, Markus, dan Lukas itu intinya sebenarnya adalah untung rugi. Karena itu setiap penyamun selalu berpikir tentang untung rugi dalam bentuk apapun. Nah, penyamun dalam batasan-batasan yang verbal maupun penyamun-penyamun dalam batasan non-verbal. Saya kira kita sepaham tentang itu, tidak perlu dijelaskan lagi secara panjang lebar. Nah, kita semua tahu saudara-saudara bahwa penyamun itu selalu berintikan pokoknya untung rugi. Nah, karena selalu berintikan dengan untung rugi, sehingga kadang-kadang banyak orang yang ke gereja itu selalu berpikir apa untungnya, apa ruginya, termasuk dalam mengikuti renungan malam, sekalipun dalam virtual seperti yang kita alami saat ini. Banyak orang katakan apa sih untungnya ikut, apa sih ruginya kalau ikut, dan lain sebagainya. Apa untungnya menjadi seorang majelis gereja, apa untungnya menjadi penatua, apa untungnya menjadi diaken, apa ruginya misalnya. Nah, maka saudara, ketika di gereja kita sudah berpikir tentang untung rugi, percaya saudara bahwa di sanalah ada yang namanya sarang penyamun, atau di sanalah sarang penyamun itu ada. Nah, jika saudara dalam kebaktian merasa rugi, jika saudara dalam kebaktian atau dalam mengikuti renungan-renungan itu merasa rugi, percaya bahwa itu juga sang penyamun. Nah,
dalam kondisi atau keadaan yang demikianlah kita mau belajar tentang apa yang Yesus mau katakan tentang rombak bait Allah itu, dan dalam 3 hari aku akan membangunnya. Sebenarnya apa yang mau dikatakan Yesus dalam Lukas 2 ayat 13 sampai ayat 22 tentang berbicara tentang kisah itu. Mungkin kita ketika membaca ayat ini, mungkin orang katakan itu adalah sebuah kemarahan Yesus. Dan dalam kitab Injil Yohanes itu menjadi nyata bahwa memang Yesus marah, dan orang melihatnya, terlebih orang Farisi ketika itu melihatnya, atau orang Yahudi melihatnya itu sebagai sebuah kemarahan, karena sebagai bentuk fisik memang apa yang dikatakan Yesus itu dia katakan dalam kondisi yang marah. Mengapa Yesus marah? Karena bagaimana mungkin rumah Tuhan dijadikan menurut Yesus sang penyamun, lalu Yesus katakan aku akan membangunnya dalam rombak, lalu aku akan membangunnya dalam 3 malam atau 3 hari 3 malam. Nah, tentu ketika kita mendengar kata-kata ini, kita juga akan mengatakan bagaimana mungkin 40 tahun dibangun, 40 tahun dipikirkan dan dibangun, lalu dia hanya mau membangun hanya dalam 3 hari saja. Ya, secara logika kita akan mengatakan itu mustahil. Mana mungkin? Karena pikiran keyahudian itu memang selalu berpikir soal materi, berpikir tentang kesalahan-kesalahan. Nah, karena itu Yesus mau mengatakan bahwa bukan soal materi, tetapi orang menganggap apa yang diteriakkan oleh Yesus dalam bait Allah ketika itu. Banyak orang yang menganggapnya sebagai sesuatu yang berbentuk fisik, yang material, padahal yang Yesus maksudkan di sini adalah tubuhnya yang nantinya mereka tahu setelah, bahwa yang dimaksud Yesus adalah tubuhnya yang nantinya mereka tahu setelah kebangkitan. Nah, maka itu saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, disinilah kita belajar tentang jalan Kristus yang sesungguhnya. Jalan Kristus adalah jalan yang merombak mental, merombak sisi dalam diri kita. Nah, banyak hal yang Yesus mau rombak dalam diri kita. Nah, kalau kita berbicara tentang revolusi mental, saudara-saudara, dogma revolusi mental yang pertama kali itu sendiri ada dalam diri kita. Maka yang mau dirombak, yang harus dikuduskan adalah diri kita. Yang mau diubah adalah cara berpikir kita, cara beriman kita hanya kepada Tuhan. Itu yang mau dirubah. Apakah ada sebuah kesalahan yang telah kita lakukan? Nah, karena itu dibutuhkan yang namanya pengkudusan diri di hadapan Tuhan, dan pengkudusan itu menjadi jalan Kristus dalam kehidupan kita. Nah, firman Tuhan yang kita baca bersama pada malam ini akan mengajak kita untuk mengintrospeksi diri, tetapi dalam kehidupan kita apa yang mesti harus kita ubah, dan juga adakah jalan keluar dari sebuah koreksi hidup yang kita alami. Nah, apa yang sudah kita buat selama ini, apakah itu sudah berkenan bagi Tuhan? Dan ini yang mau dikatakan oleh Injil Yohanes dalam pembacaan kita, bahwa jalan Kristus adalah bagaimana menjadikan diri kita itu mengalami Kristus dalam hidup, menghidupi teladan Kristus dalam kehidupan kita, menghidupi firman Tuhan dalam kehidupan kita, yaitu bagaimana menerjemahkan pikiran-pikiran Allah dalam sebuah keyakinan kita kepada Tuhan, dalam cara percaya kita kepada Tuhan, sehingga dalam kehidupan kita pun kita akan mengikuti jalan pikiran Tuhan, bahwa Tuhan mau supaya kita betul-betul mempunyai keyakinan yang sungguh di hadapannya. Amin. Saudara, kita bersyukur malam ini untuk perenungan firman Tuhan yang kita dengarkan bersama. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, waktu sesaat Tuhan boleh beri bagi kami untuk mendengarkan firman-Mu. Ajar kami Tuhan untuk senantiasa mengikuti
pikiran-pikiran Kristus, jalan Kristus dalam kehidupan kami. Supaya kami boleh merombak kehidupan kami boleh merombak cara beriman kami yang salah dan tetap terarah hanya kepada Tuhan. Ajar kami menjadi pelaku firman Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga hidup ini Tuhan sungguh berkenan bagimu. Malam ini Bapa, kami mau beristirahat malam, namun kami datang kepadamu berdoa, memohon kiranya Tuhan menolong kami. Bahkan kami berdoa untuk saudara-saudara seiman kami. Kami doakan orang tua kami Bapak John Sule, anak kekasih kami Alda yang saat ini sedang sakit. Kami berdoa, Tuhan topang mereka, Tuhan kuatkan mereka, Tuhan sembuhkan mereka, sehingga mereka boleh memperoleh kekuatan, kepulihan, kesembuhan kembali. Hanya dalam keyakinan kepadamu Tuhan kami berserah, bahwa Engkaulah sumber kekuatan, sumber kesembuhan yang sanggup menyembuhkan orang tua kami Bapak John Sule dan anak kekasih kami Alda. Bapa di sorga, sertai kami pada malam ini Tuhan. Biarlah kami boleh beristirahat dalam lindungan dan kasih-Mu. Ini doa kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara, demikian doa dan perenungan firman Tuhan malam ini. Terima kasih untuk kebersamaan kita. Tuhan memberkati seluruh jemaat kasih Tuhan. Selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati. Bongi meloloh kita salanasa.